Selamat sore para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Tentunya kita semuanya diberikan kesehatan, bisa melakukan aktivitas kembali. Di mana ini ada pembahasan ayat suci Al-Quran. Dan selamat sore Pak Lutfi. Selamat sore, kabarnya baik. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa melaksanakan pembahasan rutin seperti biasanya, Ya, yaitu pembahasan ayat suci Al-Quran. Oke, sebelum kita teruskan terkait dengan pembahasan ayat suci Al-Quran ini, ada netizen yang bertanya Pak Lutfi, dan ini akan saya tanyakan ke jenengan. ya. Yang mana pertanyaannya seperti ini. Mohon diberikan penjelasan terkait dengan pada waktu pertama kali Nabi menerima wahyu, yang meyakinkan itu kan adalah malaikat Jibril dan orang pendeta Kristen, Pak Dwi. Terus yang ngasih perlindungan suaka waktu hijrah itu raja Kristen. Tapi kenapa di situ Nabi mengeluarkan ayat soal Nabi Isa yang diserupakan? Nah ini mohon diberikan penjelasannya. Gitu. Ya, pertama saya ingin menyoroti tentang keberadaan Warokoh ini ya. Oke. Warokoh bin Naufal yang dalam sumber Sirah ini. Sumber Sirah itu ada di Ibnu Hisham, lalu kemudian juga di beberapa sumber Sirah lain, misalnya Ibnu Katsir ya, Al-Bidayah wa Nihayah itu. Di jilid yang kedua kalau nggak salah, itu terkait dengan kehadiran Warokoh bin Naufal yang mengkonfirmasi bahwa apa yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Dengan kalimat hadza an-namus alladzi yanzilu ala Musa, begitu. Dengan begitu Nabi Muhammad menjadi tahu bahwa apa yang dia terima di Gua Hira itu adalah wahyu, dan yang datang kepadanya itu adalah Jibril. Dalam istilah Warokoh itu an-namus itu. Ini dalam sumber Sirah. Pertanyaannya adalah validkah begitu ya figur Warokoh ini mempertegas Nabi Muhammad itu sebagai orang yang mengidentifikasi wahyu itu bingung, begitu. Benarkah kehadiran sosok yang namanya Warokoh itu? Memang dalam narasi Sirah begitu, tapi validkah Sirah itu? Begitu. Karena kenapa? Misalnya Ibnu Qornas ya. Ibnu Qornas itu menyatakan begini, masa yang namanya wahyu datang kepada Nabi, si penerimanya itu tidak tahu Pak, atau sulit mengidentifikasi itu wahyu atau bukan. Gimana Allah mengkomunikasikannya sampai-sampai yang menerima itu tidak jelas, begitu. Bukankah wahyu itu datang kepada Rasul itu sesuatu yang terang benderang, sebagaimana terangnya siang hari? Kan begitu. Nah, hal ini patut kita curigai terkait dengan kemunculan figur Warokoh bin Naufal dalam kitab Sirah. Gitu. Validkah itu begitu? Gitu loh. Karena bagaimana mungkin Allah mewahyukan kepada seseorang di mana seseorang itu menerimanya tidak jelas? Bukankah wahyu selama ini yang diterima sang Rasul itu jelas? Sebagaimana jelasnya siang hari, yang itu tidak perlu dibayan menggunakan sumber di luar wahyu. Paham ya? Oke, ya. Sumber di luar wahyu itu seperti Warokoh itu, begitu loh. Nah ini yang menurut Ibnu Qornas itu kemunculan figur Warokoh itu patut dicurigai. Kemudian saya lupa di dalam kitab apa itu. Warokoh itu tidak ditemukan di dalam beberapa kitab Sirah itu. Saya lupa kitabnya, tapi saya pernah membaca itu. Kalau nggak salah itu di kitab-kitab sejarah yang penulisnya itu dari kelompok-kelompok Syi'i, orang-orang Syiah itu.
Di orang-orang Syiah itu figur Warokoh ini tidak ada, gitu loh. Oke. Figur Warokoh ini tidak muncul. Hanya di kitab Sirah, misalnya Ibnu Hisam sama Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah, figur Warokoh ini muncul. Nah, dalam hal ini kita bisa mengukur kan kontradiksi ini. Pertama, statement dari Warokoh, dari Ibnu Qornas, tidak mungkin wahyu itu tidak jelas. Yang harus diperjelas di luar wahyu. Itu Ibnu Qornas. Kemudian ada kitab sejarah yang saya lupa, itu judulnya yang ditulis oleh kalangan Syi'i. Itu figur Warokoh ini absen. Tidak ada. Muncul ya. Dalam konteks mempertegas bahwa apa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Nah, kan begitu. Nah, kalau bagi saya yang perlu saya curigai itu adalah sumber sirah dari kalangan Ibnu Hisam atau dari kalangan dari Ibnu Hisam sama Ibnu Katsir ini. Kecurigaan saya bagaimana? Kan begitu. Ya. Kita tahu bahwa sumber Syiah itu pasti dari Kufan School, mazhab Kufah. Sementara Ibnu Hisam itu berikut juga gurunya Ibnu Ishaq, lalu kemudian muridnya Ibnu Hisam itu seperti Al-Waqidi ya, Maghazi, lalu kemudian Ibnu Sa'ad, lalu kemudian merembet ke Ibnu Jarir At-Tabari, Tarikhul Umam wal Muluk. Ini adalah sejarawan-sejarawan Madinan School, mazhab Madinah. Sementara yang Kufan School, mazhab Kufah, itu tidak menyertakan figur Warokoh bin Naufal dalam konteks memperjelas adanya wahyu. Kan begitu? Maka yang harus kita curigai di dalam hal ini, itu adalah sumber sirah dari Madinan School. Nah, menurut pembacaan saya ini argumentatif. Argumentatif artinya tesa-tesa yang dibuat yang bisa di kemudian hari didiskusikan. Artinya bukan temuan akhir. Nah, seiring dengan kemunculan sirah yang itu ditulis oleh Ibnu Hisam ini, Ibnu Hisam ini kan muncul di era di mana dinasti Umayyah atau di masa-masa itu menjelang akhir dinasti Umayyah itu mulai tegak berdiri. Jadi kehadiran Ibnu Hisam itu bukan di wilayah Madinah, kendati mazhabnya Madinah, tapi dia berada di wilayah Damaskus. Kan begitu. Sementara di Damaskus ini ada rivalitas antara agama-agama Samawi. Nah, rivalitas agama Samawi itu di mana? Di Damaskus itu. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani, lalu kemudian muncullah kelompok pendatang baru yang disebut dengan Muslim. Kan begitu? Nah, dengan dicantumkannya Warokoh di dalam narasi Ibnu Hisam ini, saya menduga kuat. Ya. Ingat ya kata-kata ya. Saya menduga kuat. Begitu loh. Kemunculan Warokoh yang di situ itu ada pendeta. Seorang pendeta statusnya. Ini dalam konteks di mana lingkupnya Ibnu Hisam itu di wilayah Syam ada rivalitas tiga agama. Ini Ibnu Hisam ini ingin menunjukkan, ini loh pendeta itu aja mengakui kenabian Muhammad. Paham ya? Sementara kamu, wahai orang-orang di sekitar Damaskus yang masih menganut agama Nasrani sama Yahudi, begitu, wong pendeta di Mekah yang bernama Warokoh aja mengakui kenabian Muhammad, kenapa kamu tidak? Dalam konteks ini, maka kemudian dalam narasi sirah yang Madinan School, itu selalu ada figur yang namanya Warokoh itu. Jadi dalam narasi Warokoh itu ada ideologi tersembunyi. Nah, ideologi tersembunyi, ideologi apa? Ideologi dalam konteks membuat agama Muhammad itu menjadi mainstream. Itu loh. Ini kan ada Kristen ini, ada Nasrani, ini ada Yahudi, begitu loh.
di Sirah Ibnu Hisam ini mulai memunculkan nama Warokoh ini. Sementara di Kufan Sekul kan tidak terdapat. Maka kemudian, loh kok ini terdapat sendiri sementara lingkup dari hidupnya Ibnu Hisam itu berada di dalam rivalitas tiga agama. Saya curiga, bahkan saya menduga kuat, diduga keras, begitu. Ini Ibnu Hisam ini ada motif deh, begitu ya. Di balik kemunculan Warokoh ini, motifnya apa? Motif yang paling mungkin bisa ditangkap dalam pembacaan saya itu penulisan narasi sirah terkait dengan Ibnu Hisam ini murni untuk mengideologisasikan agama Muhammad dalam konteks rivalitas tiga agama. Paham ya? Dari sinilah maka di dalam Madinan School muncullah yang namanya figur Warokoh bin Naufal. Gitu. Kalau menurut saya pribadi, gitu, tidak mungkin kok wahyu, gitu kan? Penegasnya di luar wahyu, gitu loh. Bukankah wahyu itu sangat jelas diterima oleh Rasul? Sementara tidak perlu penjelas itu di luar wahyu itu. Apalagi yang menjelaskan itu figur di mana itu adalah Warokoh itu. Figur dari orang Kristen ya. Nah dari sinilah saya menaruh kecurigaan terhadap narasi Ibnu Hisam bahwa ini sebetulnya ini loh pendeta di Mekah aja loh mengakui akan wahyu yang diterima oleh Muhammad. Kenapa kamu tidak begitu? Inilah maka kemudian nah bagaimana kok saya sampai punya dugaan yang kuat seperti itu. Di masa Ibnu Hisam rivalitas itu misalnya kita bisa membaca kitab sejarahnya Ibnu Nadim. Ibnu Nadim itu punya kitab sejarah namanya Fihris. Itu di masa-masa ketika dinasti Umayyah akhir atau dinasti Abbasiyah awal, ini mulai muncul yang namanya kelompok apologet, itu ya. Apologet itu gini Pak. Apologet itu orang yang mulai mengklaim agamanya paling benar, itu, dan menuduh kelompok berkeyakinan lain itu sebagai salah. Nah, Ibnu Nadim itu mencatat 3 figur. Yang pertama itu Abu Ru'aitah. Yang kedua itu Theodor Abu Kuroh. Theodor Abu Kuroh itu. Kemudian yang ketiga ini kalau nggak salah sebut namanya itu Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in. Nah ini mulai muncul ini apologet 3 ini. Nah di antara apologetiknya itu menyebut bahwa agama yang ada di Nabi Isa itu loh disebarkan dengan cinta kasih. Oh ya. Sementara agama Nabi Muhammad disebarkan dengan pedang. Oh gitu ya. Ini kan mulai apologetik ini, gitu loh. Mulai menyerang ini, mulai polemik 3 agama ini. Nah, dalam konteks seperti itulah kurang lebih kemunculan narasi sirah itu, sehingga memungkinkan orang seperti Ibnu Hisam untuk mengangkat satu tokoh. Artinya memunculkan satu tokoh itu untuk membenarkan ini ya kenabian Muhammad ya. Memungkinkan Ibnu Hisam untuk menarasikan satu tokoh Arab Mekah, Warokoh bin Naufal, sang pendeta, gitu loh. Sang pendeta, kita tahu semuanya Warokoh bin Naufal itu pendeta, gitu loh. Dan dia penulis kitab Perjanjian Baru dalam versi Arab di Mekah, gitu loh. Dari situ kemungkinan bahwa ini sebetulnya kok kayaknya nuansa apologetik dari agama-agama ini mulai muncul. Di Kristen mulai, di Nasrani mulai muncul itu. Sementara balasan dari kelompok Muslim, salah satunya adalah Ibnu Hisam, mulai memunculkan tentang narasi Warokoh bin Naufal itu. Karena apa? Karena pasca kenabian ini, setelah Nabi Muhammad wafat,
apologetik pada waktu itu mulai muncul. Gitu loh. Setelah Nabi Muhammad wafat, gitu loh. Nah, itu kemunculan yang namanya kemunculan figur Warokoh ini. Makanya patut dicurigai, gitu ya, kemunculan narasi Warokoh ini dalam sumber tarikh yang Madinan School. Paham ya? Oke. Nah, kompetisi tiga agama ini berlanjut nanti, gitu loh. Kompetisi misalnya ya, kelompok seperti Theodor Abu Qurrah itu sama Abu Ro'itah sama Ibnu Ma'in ini kalau dalam catatan Ibnu Nadim Fihris ini nanti direspon, itu loh, apologetiknya itu loh, itu oleh Abu Khuzail Al-Alaf. Itu responnya gimana? Nah itu, Abu Khuzail Al-Alaf itu Anda harus tahu siapa dia dulu, gitu loh. Abu Khuzail Al-Alaf itu adalah salah seorang tokoh Mu'tazili. Tokoh Mu'tazili. Jadi kehadiran Abu Khuzail Al-Alaf pada konteks awalnya dalam catatan Ibnu Nadim itu sebetulnya respon terhadap apologetiknya tiga orang seperti Theodor Abu Qurrah, Abu Ro'itah, sama Ibnu Ma'in. Nah begitu. Lah, gimana Anda membayangkan hidup dalam konteks apologetik itu? Bukankah dalam konteks apologetik itu memungkinkan orang-orang seperti Anda akan berapologetik pula? Secara otomatis ikut. Ya otomatis ikut lah. Di antara bentuknya, ini makanya kemudian saya mengatakan, saya duga kuat, gitu ya, bahwa kemunculan Warokoh ini terkait dengan bagaimana memainstreamkan Muhammad ini, di mana di dalam apologetik seperti Theodor Abu Qurrah itu disebut bahwa Muhammad menyebarkan agama dengan pedang. Artinya peperangan. Nah, dan seterusnya. Nah, maka dari itu kita ini penting di dalam membaca sumber-sumber. Itu juga kritik sumber, gitu loh. Kritik sumber di dalam hal ini. Oke, sumber bicara begitu, tapi jangan diterima mentah-mentah pula, gitu loh. Lihat konteksnya, lihat situasinya, lalu kemudian apa yang dinarasikannya, sehingga dari situ kita bisa membaca kurang lebih secara objektif. Nah, itu jawaban saya terkait dengan kemunculan Warokoh bin Naufal, begitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nggak? Itu. Ya, sedangkan ini terkait dengan itu tadi Muhammad meminta suaka ke raja Kristen yaitu Raja Negus itu motifnya apa? Terus kenapa seperti itu begitu? Kenapa kok ke Negus gitu ya? Kok tidak ke Yaman? Kok tidak ke Yayamamah? Kok tidak ke Syam gitu ya? Atau ke Kufah deh misalnya begitu. Di Kufah kan Kufah itu lumayan egaliter loh. Di masa ketika Nabi Muhammad hadir. Kenapa kok lumayan egaliter? Di pemerintahan Kisra itu di situ ada Kristen Historia, ada Yahudi juga begitu. Jadi di masa Kisra itu dua agama itu hidup berdampingan pula. Gitu. Tapi kenapa Muhammad memilih suakanya itu ke Negus, tidak ke sana? Nah, kan begitu ini pertanyaannya. Jawaban yang memungkinkan untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita harus kembali di masa Hasyim bin Abdul Muthalib. Kok Hasyim bin Abdul Muthalib? Hasyim bin Abdul Manaf. Begitu. Hasyim bin Abdul Manaf ini hadir ketika pecah perang antara Persia dan Bizantin. Ya kan, pecah perang ini, ketika pecah perang, kacau balau di wilayah Asia Timur pada waktu itu, karena kekacauan ini, lalu kemudian si Hasyim bin Abdul Manaf ini berkoalisi dengan 4 saudaranya itu untuk menembus jalur dagang
keempat penjuru. Satu Naufal itu ke Persia, lalu Hasim sendiri ke Syam, lalu Abdus Samas itu ke Nejes, lalu kemudian si siapa itu Muthalib ya, Muthalib itu ke ini, Muthalib ke daerah Yaman. Nah begitu. Nah satu-satunya yang bisa menjawab kenapa ke Nejus itu adalah karena jalur dagang dari yang diciptakan di masa Hasim itu. Lah, kok ke Habsi? Karena yang muhajirin, yang Mekah ke Habsi itu banyak dari Abdus Samas. Salah satu yang terkenal di antara muhajirin ke Habsi itu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dari Bani Abdus Samas, di mana Utsman bin Affan ini dari suku Abdus Samas, di mana itu suku kuat di wilayah Mekah, dan kemudian masih punya jalur dagang ke wilayah Nejus ini. Maka dengan kebesaran Abdus Samas, jalur yang ditempuh untuk hijrah pertama itu adalah ke Habsi itu. Dari sinilah pilihannya itu ke Habsi. Begitu. Artinya yang memberikan suaka itu adalah Raja Nejus itu. Raja Nejus itu. Nah. Apakah di sini juga apa ya, memiliki sifat ini diplomatik kemanusiaan di situ Raja Nejus itu? Tidak, Pak. Jadi Raja Nejus menerima kelompok muhajirin dari Mekah itu karena si kelompok muhajirin dari Mekah ini membawa narasi tentang Isa. Begitu loh. Di mana orang-orang Nejus ini adalah orang-orang penganut Kristen. Saya agak lupa itu dia termasuk Kristen Jakobit atau monofisit, saya agak lupa, begitu loh. Jadi Kristennya di wilayah Habsi, kalau saya tidak salah ingat, itu Kristen yang mengakui Muhammad itu Rasul, begitu loh. Makanya diberikan suaka. Bukan, terlalu meloncat. Oh gitu. Karena Rasul di Kristen Habsi itu meyakini bahwa Isa itu adalah Rasul, begitu. Sementara di Al-Quran itu kan juga narasi Isa itu Rasul. Inna Isa bin Maryama huwa rasuluhu wa kalimatuhu. Sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah utusannya dan firmannya. Kan begitu? Dari situ ada kesamaan narasi antara narasi Al-Quran sama narasi yang difahami oleh Nejus. Dari kesamaan narasi ini Nejus itu menganggap bahwa loh, kok ada kesamaan narasi terkait dengan Isa dalam kitab sucimu sama Isa dalam kitab suci saya. Dari sini berarti orang yang mewahyukan kepadamu tentang Isa di nabimu itu memang nabi betulan. Yang nabi betulan itu memang dijanjikan dalam kitab kami. Oh, gitu. Gitulah ya, begitu. Dalam kitab kami, begitu. Nah, nabi yang dijanjikan dalam kitab kami itu maksudnya apa begitu? Kalau di Al-Qur'an itu kan disebut ismuhu Ahmad, begitu. Namanya Rasul pasca Isa itu adalah Ahmad. Kan begitu. Loh, Ahmad ini kan bahasa Arab, gitu loh. Sementara kita perjanjian lama itu, perjanjian baru itu bukan bahasa Arab, bahasa Yunani. Apakah memang dalam bahasa Yunani itu menyebut Ahmad begitu? Kan tidak mungkin. Iya kan? Lalu tertulis bagaimana di dalam kitab perjanjian baru itu? Kok orang-orang seperti Nejus itu menganggap bahwa setelah Isa itu akan datang Rasul, gitu loh. Kalau di dalam Al-Quran namanya Ahmad, lalu di dalam perjanjian baru apa namanya? Nggak mungkin kan namanya Ahmad, karena Ahmad itu bahasa Arab. Bahasa Arab, kalau bahasa di perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian baru itu namanya Parakleton. Parakleton. Nah, Parakleton itu kan bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang artinya sang juru penolong. Gitu loh.
Nah, sang juru penolong kurang lebih kata-katanya begini, kelak akan datang orang yang sepertimu itu maksudnya mu ini kepada Isa. Ya. Gitu loh. Sepertimu ini kan berarti Nabi. Kelak akan datang orang yang sepertimu setelahmu. Kurang lebih kalimatnya begitulah. Kalau redaksi lengkapnya harus baca teks ini. Ya. Tapi saya tidak memungkinkan membaca teks karena ini singkat ya. Jadi teksnya diperiksa masing-masing gitu aja. Ya. Kelak akan datang orang yang sepertimu setelah kamu. Lah, sepertimu itu menunjuk kepada Isa, yang Isa itu disebut Parakleton itu. Lah, karena sepertimu, maka orang yang nabi sepertimu yang sama-sama Parakleton itu. Jadi tidak disebut Ahmad, begitu tidak. Nah, untuk mengerti bahwa orang yang seperti itu Nabi Muhammad, tergantung dari apa yang dia bawa. Yang dibawa itu adalah wahyu yang namanya Al-Quran itu, kok narasinya sama. Gitu loh. Ketika menyebut posisi Isa itu. Dia memiliki ciri-ciri kesamaan. Kesamaan dalam konteks dia itu adalah sang Rasul. Rasul. Disebut di situ Rasul, disebut di wahyu itu Rasul. Dari kesamaan ini, maka orang Nejus tahu bahwa kamu ini adalah umat yang menjadi komunitas Nabi, yang Nabi itu disebutkan dalam kitab kami, yang namanya itu Parakleton itu. Dari konteks inilah maka kemudian Nejus itu menerima. Gitu loh. Paham ya? Paham. Ya. Nah, dari situlah mengapa ke Nejus, mengapa Nejus itu menerima. Gitu. Paham. Nah, oke. Nah, begitu. Coba kalau enggak bisa diusir itu. Itu loh. Enggak misalnya bagaimana nabimu menyebut nabi kami Isa begitu. Nabi kami misalnya yang muhajirin Mekah itu nabi kami adalah Nabi Isa itu adalah Tuhan misalnya begitu misalnya ya. Loh kok enggak cocok dengan narasi yang diterima oleh Nejus itu. Nah kalau nggak cocok, oh berarti nabi kamu palsu, itu bisa diusir. Begitu loh. Artinya karena kecocokan narasi, itu lalu kemudian Nejus ini mengakui, oh berarti nabi yang turun di kamu ini nabi beneran. Seperti dalam kitab perjanjian kami. Yang kitab perjanjian kami itu menganggap Isa itu adalah sang Rasul. Sementara nabimu melihat nabi kami sang Rasul. Loh sama. Dari kesamaan itu sang Nejus itu menerima mereka. Paham ya? Paham, oke. Nah, jadi agak berbelit-belit begitu ya. Ya, tidak apa-apa ini karena demi menjelaskan secara gamblang kepada netizen. Nah, kemudian yang terakhir ini. Oke, terakhir seperti apa ya? Yang Anda sebut tadi, mengapa disebut Subiha kan begitu kan? Tadi saya dengar begitu. Coba pertanyaannya tentang Subiha tadi gimana? Ada tadi kok saya sering dengar Subiha itu yang menyerupai, yang mirip itu. Nah ini gini. Tapi kenapa kok Nabi itu mengeluarkan ayat soal Nabi Isa yang diserupakan? Yang diserupakan gitu. Gimana ini penjelasannya? Ini saya membuka teks ini ya. Itu bisa terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 157. Ini konteksnya beda Pak dengan yang saya ceritakan tadi. Gitu loh. Iya. Kalau konteks muhajirin dari Mekah ke Madinah itu di masa Nabi Muhammad di Makkah. Kalau Subihalahum ini konteksnya Nabi sudah di Madinah lama. Begitu loh. Gitu ya. Jadi ketika Anda memahami bahwa Subihalahum itu terkait dengan Nejus, enggak. Gitu loh. Enggak terkait. Gitu loh. Lah, terkait dengan apa? Pertanyaannya kan begitu. Lah, terkait dengan apa? Ini saya bacakan teksnya dulu. Teksnya kurang lebih begini. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum
Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhanni. Kan begitu ayatnya. Artinya kurang lebih begini. Orang Yahudi ini orang Yahudi, Pak. Perkataan orang Yahudi bahwa kami telah membunuh kotalna. Kami telah membunuh Masih Isa ibnu Maryam, yaitu Isa putra laki-laki Maryam, Rasulullah, utusan Allah, kan begitu. Ini wama kotalu, Allah menjawab. Jadi orang Yahudi itu menganggap, ini orang Yahudi, orang Yahudi menganggap bahwa mereka telah membunuh Isa, gitu ya, menganggap begitu kan. Nah, narasi itu dibantah oleh Al-Quran. Bantahannya wama kotaluhu wama solabuhu. Orang-orang Yahudi itu tidak membunuh Isa, wama solabuhu, tidak menyalib Isa, gitu. Walakin syubbihalahum, tetapi diserupakanlah kepada mereka Isa itu, begitu. Nah, dalam konteks diserupakan ini, begitu, diserupakan ini muncul banyak spekulasi ini, gitu loh. Ada yang menyebut ini Yudas Iskariot wajahnya diganti Isa, begitu. Jadi orangnya Iskariot terus wajahnya mak cling, begitu Isa, begitu. Ada yang muncul teorisasi begitu. Plastik. Face off, begitu, wajahnya diganti. Ada yang muncul, banyak spekulasi di dalam hal ini. Yang itu sebetulnya adalah bukan Isa, begitu. Jadi kalau Anda mengutip ayat ini sebetulnya konteks polemiknya, konteks polemik loh ya. Istilah polemik Anda harus hati-hati mengartikannya. Membatalkan klaim, gitu ya. Jadi konteks polemik ayat ini polemik Muhammad bersama Yahudi. Polemik Muhammad bersama Yahudi. Orang Yahudi mana? Orang Yahudi Madinah. Sementara ketika kita mendiskusikan Nejus dan seterusnya tadi, itu dalam konteks Islam masa Mekah, di mana Muhammad pada masa Mekah itu sedang diburu dan komunitasnya sedang diburu oleh Quraisy yang kita sering sebut sebagai Quraisy 9 suku. Lalu mereka larinya ke Habsyi, itu konteksnya. Sementara Subbihalahum ini beda konteks, beda situasi, lalu kemudian juga beda keadaan. Keadaannya di Madinah, Muhammad membatalkan klaim orang Yahudi yang mengaku telah membunuh Isa. Gitu loh. Nah, di dalam ini ketika Anda bertanya, mengapa Nabi Muhammad mengeluarkan ayat Subbihalahum terkait dengan Yahudi Nejus? Tidak terkait. Terkait dengan Nasrani Nejus, tidak terkait. Gitu loh. Sama sekali tidak terkait. Beda mukhatab. Gitu loh. Karena beda mukhatab, maka kemudian tidak bisa Subbihalahum ini Anda hubungkan dengan Nejus. Paham ya? Iya, paham. Tidak mungkin, tidak bisa dihubungkan begitu. Nah, dari sini bisa kita ambil satu benang merah ya. Yang pertama, itu terkait dengan Subbihalahum ini tidak terkait dengan soal diterimanya muhajirin Mekah ke Nejus. Tidak terkait. Gitu ya. Ini hanya terkait dengan Yahudi Madinah. Yang kedua, begitu. Mengapa orang-orang Yahudi Nejus itu menerima Nabi Muhammad? Karena ada kesamaan narasi antara perjanjian baru yang dipahami oleh orang-orang Nejus dengan narasi Isa di kitab yang dibawa Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad, gitu. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan warokoh itu, saya mencurigai secara kuat kemunculan warokoh itu adalah ideologisasi, di mana ideologisasi Muhammad. Ideologisasi artinya bukan di Muhammad loh ya, di pengikut Muhammad pasca Muhammad jauh sedang ingin mendominankan nabi mereka di hadapan nabi-nabi yang diyakini oleh umat yang ada pada waktu itu.
Jadi konteksnya hadir dalam konteks apologetik. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya jawab terkait ini. Untuk yang kedua, ya pertanyaan selanjutnya tentang apa ini? Ini yang pertanyaan kedua itu terkait dengan penjelasan ayat 20 di Quran Surat Al-Muzammil tentang adanya perintah sholat secara jamak. Nah, perintah sholat. Perintah sholat secara jamak ini kan agak panjang ini saya menjelaskannya. Itu saya agak panjang menjelaskannya. Mungkin di pertemuan yang akan datang. Maka saya akan jawab di pertemuan selanjutnya. Itu. Jadi mohon bersabar ya netizen, karena menjawab pertanyaan itu kalau poin begitu tidak memberi konteks menyeluruh, saya khawatir akan terjadi salah paham. Maka kemudian sesi sholat terkait ini akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Gitu. Saya jawab sejelas-jelasnya berkaitan dengan sholat dalam bentuk jamak ini memaknainya kayak apa ini. Tunggu di episode selanjutnya. Di episode selanjutnya. Saya rasa seperti itu, Pak Lutfi, dan kini waktunya sudah sore. Dari penjelasan beliau tadi sudah bisa dipahami secara gamblang. Kalau memang belum paham, tonton podcastnya di YouTube, itu sudah mungkin minggu depan akan tayang. Dan serasa kita akhiri perjumpaan kita, Pak Lutfi. Ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa bahwasanya tolong beri nanti subscribe, terus kemudian pertanyaan yang mungkin menggugah itu bisa juga silakan ditanyakan, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Sampai ketemu kembali. See you next time. Ya.